Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-25 kompetisi Liga. Dan hari ini adalah hari yang sangat penting dan hari yang sangat spesial untuk semua manajer yang sukses membawa timnya lolos ke babak final Liga Elite atau yang dulu namanya Liga Champion. Dan alhamdulillah musim ini tim saya juga berhasil lolos ke babak final Liga Elite setelah di laga sebelumnya, tapi beruntung kita mampu meraih comeback dengan sangat luar biasa dan kita akan menghadapi tim yang cukup tangguh di babak final Liga Elite yaitu Selingkuh FC. Kemarin saya sudah cek bahwa Selingkuh FC memiliki peringkat yang sedikit lebih rendah, tapi ternyata ketika mereka akan menghadapi tim saya rasa mereka mulai memperkuat timnya guys. Ya, saat ini kita akan menghadapi tim yang punya OKR sedikit lebih baik daripada saya, tapi saya tidak takut karena ya, sebelum pertandingan berlangsung saya sudah menyiapkan strategi, mulai dari melatih mau melatih bagaimana saya itu dan juga memastikan kondisi pemain inti juga dan moral pemain inti serta beberapa pemain cadangan mantap. Ya, persiapannya sudah sangat luar biasa dan saya harap dengan persiapan ini kita mampu mengalahkan tim lawan di babak final Liga Elite atau Liga Champion musim ini, guys. Ya, ini adalah persiapan yang saya lakukan, tapi mohon maaf untuk sesi latihan tidak saya share dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana cara melatih tim di babak final, saya sudah bahas videonya beberapa hari yang lalu, kamu bisa coba cek video di channel saya. Tepatnya saat saya membahas cara menggunakan buku strategi emas. Ya, itu yang saya lakukan di babak final Liga Elite musim ini, guys. Jadi, ketika kita menghadapi tim yang strategi emas, dan saya harap ketika kita menggunakan buku strategi tersebut akan ada dampak yang bagus untuk tim saya di babak final. Dan semoga musim ini tim saya mampu mempertahankan gelar juara. Dan saya harap bukan hanya tim saya saja yang sukses meraih gelar juara, tapi saya harap tim yang teman-teman kelola, khususnya buat teman-teman yang nonton video ini juga sukses meraih gelar juara. Ya. Oke, jadi ini adalah tim yang akan kita hadapi dan kita perhatikan secara teliti. Tim lawan memiliki kualitas pemain yang posisi penyerangnya jadi area tengah, di area pertahanan itu posisi tinggi, tapi mereka punya atribut yang biasa saja. Dan ya, sayang sekali karena waktu sangat mepet, saya login agak sedikit terlambat, tapi ya sudahlah. Pertandingan akan segera berlangsung antara Chelsea versus Selingkuh FC di babak final Liga Elite musim ini dan mari kita lihat dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Alhamdulillah. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai antara Chelsea versus Selingkuh FC di babak final Liga Elite musim ini dan mari kita lihat jalannya pertandingan yang sangat menarik antara kedua kesebelasan. Dan di sini kita perhatikan kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing dan saya akan memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Oke, dan ini adalah formasi yang saya terapkan yaitu formasi 4-2-3-1 dengan taktik mental tim bertahan, box umpan kali ini kita coba dari sayap kiri, gaya umpan panjang, tangan balik nyala, gaya tekanan rendah terlebih dahulu, kemudian untuk gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan di belakang offside mati. Itu adalah taktik yang saya terapkan dan taktik ini saya rasa harusnya cukup efektif karena tadi saya perhatikan bahwa penjaga gawang dari Selingkuh FC tidak memiliki atribut tujuan yang cukup baik, jadi harusnya memanfaatkan titik kelemahan dari tim lawan dengan gaya umpan panjang. Kemudian kita tadi juga sudah lihat ya, kita sudah lihat bahwa tim lawan juga ternyata tidak memiliki back yang punya atribut sundulan cukup baik. Jadi akhirnya saat ini kita mampu memanfaatkan sedikit peluang dari sedikitnya kelemahan dari tim lawan pemirsa. Kali ini, oh nyaris saja berbuah gol. Oke, tadi saya kita nggak bisa menganalisa lebih jauh ya guys ya. Tadi saya agak sedikit grogi juga. Pas opening tadi agak sedikit grogi.
Jadi kebetulan saya juga agak sedikit terlambat ya hadir di sisi lapangan, waktunya tadi sekitar 3 menitan lagi. Jadi ya kita langsung aja melihat jalannya pertandingan. Kali ini Pedro, tuh Pedro umpan, Palmer kali ini bagus sekali tembak dari jarak yang cukup dekat, tapi sayang sekali pemirsa, tembakan pemain dari Chelsea masih melambung di luar lapangan. Oke, kita lihat sang manajer Edo dari Selingkuh FC hadir di sisi lapangan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Palmer, umpan ke tengah, Ujian, satu dua gol, umpan pada Enzo Fernandez, bagus. Ada dua pemain di sana. Enzo Fernandez, dua kesempatan dari situasi yang sangat-sangat menguntungkan masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Chelsea pemirsa. Skor masih 0-0. Kali ini tendangan sudut. Umpan yang sangat bagus, gol tercipta luar biasa. Pedro berhasil lewat tandukan yang sangat-sangat baik pemirsa. Skor 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Menit 29. Akan memberikan pelatihan menyerang kembali. Lukas, James, panjang ke depan, tuh Pedro yang dituju, bagus sekali. 1-1 dengan penjaga gawang dan gol kembali tercipta. Skor 2-0 pemirsa. Kita lihat pergerakan yang sangat bagus. Dua gol tercipta. Dua gol tercipta dengan sangat luar biasa. Kita masih punya keunggulan kali ini di babak pertama 2-0. Tim lawan berusaha keras untuk bisa mencetak gol dan berbahaya. Oh tidak, ternyata Sapriel masih belum bisa memanfaatkan satu kesempatan dari tandukan yang sangat bagus tadi. Umpan crossing yang sangat baik maksud saya. Palmer. Oh, serangan balik. Sapriel kembali menggiring bola berbahaya, Sapriel dan masih tepat dipelukan penjaga gawang Chelsea pemirsa. Skor masih 2-0. Menit 39, 40, oke. 4-2-1-3 formasi yang diterapkan oleh tim lawan, sementara saya menerapkan formasi 4-2-3-1 bertahan. Formasi yang cukup efektif untuk menghadapi lawan-lawan seperti ini. Chelsea kali ini coba Lukas di sisi sebelah kanan, umpan pendek pada Palmer. Direbut. Sayang sekali. Paruh waktu. Oke. Kita akan merubah taktik kali ini. Kita akan menggunakan gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga 1-1, taktik yang saya terapkan musim ini, tapi resiko yang harus kita terima bahwa ketika kita menerapkan taktik dengan gegen pressing seperti ini bisa membuat pemain-pemain kita kelelahan. Tapi tidak apa-apa, kita harus bisa mempertahankan kedudukan di babak kedua pemirsa. Peru Pesi, umpan belakang, Safiral di sana, berbahaya, umpan yang sangat manis, Rafinya, dan gol tercipta. Sayang. Rafinya berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pemirsa. Sayang sekali. Tahu. Oke, skor 2-1, jangan sampai tim lawan berhasil menyamakan kedudukan. Ya. Ricky, Wedo. Oke, Nedved kali ini. Wedo melakukan pelanggaran. Sapriel berbahaya dan tidak terlalu baik. Tahan dari Sapriel masih tepat dipelukan penjaga gawang. Itu Robert Sanchez. Oke, Pelopesi main bagus, Sapriel main bagus. Sekarang waktunya kita melakukan perubahan taktik ya, strategi dengan memberikan mentalitas bertahan untuk pemain back sayap kiri milik Chelsea biasa Enzo Fernandez melakukan tembakan dari luar kotak penalti maksudnya, tapi berhasil diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari Selingkuh FC. Nedved 7,1, Lee juga bermain sangat baik dengan performa 7. Kita harus bisa menghentikan pergerakan tim lawan pemirsa. Di kali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing satu dan bagus sekali. Tandukan sepatu yang masih dijaga oleh penjaga gawang Chelsea, yaitu Robert Sanchez pemirsa. Oke, coba kita rapatkan barisan. Kita coba perkuat lini tengah pemirsa, karena kebetulan tim lawan punya pemain tengah yang bagus. Kita lihat Caballero berhasil merebut speed bundar.
Oke, tetap tenang. Kita perhatikan si Piero Pessi performanya menurun ya guys ya. Oh ini. Oke, kita coba terus strategi kembali. Kita ubah posisi maksudnya. CC2 akan bermain di sebelah kanan. Kita berikan mentalitas bertahan. Saya harap Cicero bisa memberikan dampak yang bagus untuk lini pertahanan FC Butang yang sudah FC Butang Chelsea kocak. Chelsea yang sudah kebobolan pemirsa. Ini ada Ray James, umpan pada Pedro Neto. Tengah Enzo Fernandez melebar kali ini. Susuela, umpan crossing. Pedro dan gol. Enzo Fernandez berhasil mencetak gol dari situasi bola rebound pemirsa. Ya, kembali terjadi di depan mulut gawang Sligo FC. Chelsea mampu memanfaatkan satu peluang emas dari kemelut yang terjadi di depan mulut gawang Sligo FC dan gol kembali tercipta. Cole Palmer kali ini berhasil mencatatkan namanya papan skor setelah mencetak gol dengan sangat luar biasa. Dia berhasil melakukan tembakan ke arah gawang Sligo FC pemirsa. Oke, perubahan taktik yang kita terapkan ternyata cukup berhasil dan tadi kita memasukkan sang legenda Nkunku yang sudah akan pensiun kita masukkan di babak final dan kali ini kita akan mencoba untuk berubah formasi menjadi formasi 4-1-3-2. Oke, Nkunku akan masuk sang legenda yang sudah akan pensiun. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang saya miliki. Dengan skema formasi 4-1-3-2 maksud saya. Hari ini Nkunku masuk menggantikan Enzo Fernandez yang baru saja mencetak gol di 89. Itu Washington Santos. Oh, sayang sekali, guys. Ada masalah saat menyimpan. Serangan balik dilakukan akan ke tim lawan mampu mencetak gol hiburan di menit-menit akhir pertandingan TSD kali ini. Rifki umpan terobosan, Rafinya di sana, tembak saja tapi masih belum memenuhi sasaran pemirsa. Satu kesempatan emas lagi-lagi dibuang oleh pemain Sligo FC. Dan kita lihat tidak ada lagi waktu yang tersisa. Chelsea berhasil meraih gelar juara Liga Elit musim ini warga. Widih, 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 luar biasa guys. Coba taktik yang kita terapkan terbukti efektif dan lokasi satu bertahan yang saya terapkan sangat luar biasa bagus dan musim ini meskipun kita tidak meraih quadruple tapi setidaknya kita sudah meraih double winner karena sebelumnya kita sudah mengunci gelar juara liga dan kali ini kita sudah memastikan kita kembali mempertahankan gelar juara Liga Champion atau Liga Elite setelah menundukkan Skripsi dengan skor telak 4-1 di babak final hari ini. Oke, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa karena musim ini saya juga tidak banyak memperkuat tim saya dan di sini saya masih mengandalkan pemain-pemain yang tentang Chelsea dan musim depan mungkin kita akan kembali mulai memperkuat tim karena kita sudah punya modal yang cukup banyak. Dan kita lihat untuk ball possession, Sligo FC lebih dominan dengan total 55 berbanding 45 penguasaan bola dari kedua kesebelasan. Total tembakan di sini tim lawan juga melakukan lebih banyak kesempatan tembakan dengan total 21 kali kesempatan tembakan, 15 tembakan sasaran dan 21 kali kesempatan tembakan, 5 tembakan sasaran dan 1 diantaranya berdua gol. Tim Chelsea sementara Chelsea melakukan 15 kali kesempatan tembakan, 7 tembakan sasaran dan 4 diantaranya berdua gol. Oke, pemain of the match saya sendiri yaitu Robert Sanchez sang penjaga gawang dengan pengalaman 8,2. Kemudian untuk Joao Pedro juga main bagus dengan pengalaman 4,1. Kita lihat Marco Kurela yang kita berikan makanan kita juga bermain sangat baik dengan peringkat 7,0. Jadi ya, sebelum lagi sama petunjuk itu tidak apalagi dari gawang. Dan kita perhatikan sebenarnya lini serang dari Link FC juga main bagus tapi ya dia tidak melakukan perubahan di lini tengah yang membuat tertarik seperti peluang Chelsea di babak final Liga di musim ini. Dan kita terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan ada Coach Miku, Coach L, Tias, kemudian Makhluk Al Fahri dan Coach Ihsan. Ihsan, makasih banyak atas dukungannya dan salam kenal buat Bang Idul Saprial yang mohon maaf di babak final kali ini tidak begitu. Ya, itu adalah pertandingan yang sangat menarik dan kita akan lihat tayangan ulang highlight pertandingan dari kedua kesebelasan di babak final Liga Elit musim ini. Kita akan perhatikan gol pertama dari
Caicedo di menit ke-26 melalui tendangan sudut kita lihat tandukan yang sangat-sangat baik dari Caicedo ternyata. Ya, dia fokus ke tinggi, kemudian dia juga punya atribut tendangan yang cukup baik. Dan ini adalah gol kedua dari Chelsea yang dicetak oleh Joao Pedro. Joao Pedro, iya kan bener ya Joao Pedro ya? Iya bener. Joao Pedro, striker target man yang dimiliki oleh Chelsea melakukan tendangan dari dalam kotak penalti. Dan juga yang sangat baik. Joao Pedro sendiri punya finishing dan juga tembakan yang bagus meskipun dia tidak terlalu kuat untuk seorang striker target man, tapi ketika dia mendapatkan bola di area kotak penalti, tentu dia akan menjadi sangat berbahaya. Dan ini adalah satu gol hiburan yang dicetak oleh Selingkuh FC melalui gol dari Rafinya maksud saya, dari Rafinya, pergerakan pemain dari tim KFC sangat bagus ya di sini, meskipun tadi sempat dibayang-bayangi tapi ternyata dia mampu melewati penjagaan dan melakukan tembakan keras ke gawang Chelsea. Itu adalah gol pertama dan gol terakhir dari tim KFC. Dan ini adalah gol ketiga dari Chelsea yang dicetak oleh Enzo Fernandez melalui situasi bola rebound. Kita lihat ya, Pedro Neto kemudian umpan pada Enzo Fernandez. Ya, dia bergerak kemudian memberikan umpan ke sisi sebelah kiri ada Marco Kurela. Dia adalah wingback dari Chelsea memberikan umpan crossing dan bola sempat bisa ditepis oleh penjaga gawang dari bola ya mengarah ke Enzo Fernandez ya dia untuk melakukan sliding tapi padahal ada kesempatan buat menghantam ke bundar ya guys ya, tapi dia memilih untuk melakukan sliding bola guys, sliding bola buat nyosor bola lah itu seperti itu ya guys ya. Nah ini juga gol yang dicetak oleh Cole Palmer. Dia beberapa kali mendapat kesempatan tapi pertama kali atau 1 gol pertama dia beberapa kali gagal, tapi ketika dia mendapatkan gol di menit-menit akhir pertandingan dia mampu menyelesaikan tugasnya dan mencetak gol dengan sangat luar biasa dan menutup kemenangan Chelsea dengan skor telak 4-1 di babak final Liga Elite musim ini. Dan kita lihat selebrasi Chelsea sangat-sangat ikonik ini. Ya, ini adalah selebrasi yang luar biasa dan sang legenda juga ikut selebrasi karena dia masuk di babak kedua dan itu dia sangat menarik dari pertandingan antara Chelsea versus Linggo FC pemirsa. Oke, di sini belum ada notifikasi. Kita coba keluar dulu lalu masuk lagi. Kita akan melihat notifikasi bahwa kita sudah memenangkan trofi Liga Elite musim ini. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Musim ini sudah meraih berapa trofi? Coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini atau misalkan teman-teman mau menanyakan sesuatu tentang Papi juga silahkan ya guys ya. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih banyak atas dukungannya. Terima kasih juga buat member Sepenat dan saya ucapkan makasih banyak buat teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Papi Indonesia.